Salam jumpa pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Bagaimana kabar kawan-kawan? Semoga kita sehat selalu dan rezeki kita dilancarkan, amin. Dan game kedua teman-teman tidak kalah menarik. Bagaimana pelajaran yang sangat berharga yang bisa kita pelajari permainan dari Arjun Erigaisi menghadapi juara dunia Magnus Carlsen. Tentunya ini final Julius Baer Generation Cup 2022. Bagaimana permainannya langsung saja kita simak di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, di sini Grandmaster Arjun Erigaisi sebagai pemegang buah putih memulai langkah dengan pion ke 4, dibalas pion ke E5, kuda ke F3, kuda ke C6, lalu gajah ke C4 sehingga pembukaan Italia di papan. Kuda ke F6, di mana pada posisi ini teman-teman ada juga sebuah jebakan yang cukup terkenal, Frit Leopard Attack, yaitu dengan kuda ke G5. Dan bagi Anda yang belum mengetahui kombinasi dan juga trik ini, silahkan klik di kanan pojok atas, di mana kami sudah pernah membuat lengkap videonya. Pada kesempatan ini dipilih tentunya mainland, yaitu dengan pion ke D3, dilanjutkan gajah ke C5, pion ke C3, di mana cukup banyak tujuan mensupport pion melaju ke depan, membuka akses bagi gajah, juga kuda ke depan aktif mensupport pion pusat, bahkan juga dengan rokade. Pion ke D6 saat ini, rokade lalu A5, tentunya mencegah pion ke B4. Gajah ke G5 mengepin kuda, di sini H6 mengusir gajah, gajah mundur ke H4, bahwa tetap juga mengusir gajah. Salah satu juga opsi yang cukup sering di sini gajah ke D7 dari Magnus Carlsen, dilanjutkan dengan benteng ke I1, maka gajah ke A7 tetap juga mempertahankan diagonal ini di masa depan. Maka kuda ke D2 saat ini, dan G5 Magnus Carlsen melanjutkan mengancam gajah, gajah mundur ke G3, kuda ke E7 dengan ide ke depan sebagai defender, mungkin juga ke depan mendorong pion melaju. Dilanjutkan langkah inisiatif dari Arjun Erigaisi, yaitu dengan D4, maka kuda ke G6 fokus rencana, pertukaran pion-pion dia memukul pion E, pion memukul kembali, dan di sini apa yang harus dilakukan? Putih memilih kuda ke F1. Memang cukup natural teman-teman, di mana juga bermanuver ke depan ke petak yang lebih aktif. Tetapi komputer menunjukkan alangkah juga lebih baik dan bahkan dibahas secara live, yaitu dengan kuda memukul pion pusat. Walaupun teman-teman ini juga sangat komplikatif, penuh dengan kombinasi, di mana dengan ide kuda memukul kuda, gajah menerima langkah spektakuler yang juga sudah dirancang mungkin oleh Magnus Carlsen, gajah memukul pion 5 F2 skak. Tentunya di sini raja menerima, membawa kuda ke G4 skak, waktu yang sama mengancam gajah mengembalikan perwira, di sini juga mengancam gajah. Sebuah opsi juga cukup menarik yang bisa dilakukan oleh putih, kuda ke F3 terlihat mengorbankan gajah, tetapi sejatinya tidak, karena dengan menteri ke D4 mengancam kedua perwira, tentunya menyelamatkan benteng dengan rokade, maka menteri memukul kuda, dan ini pun tentu masih cukup sebanding. Tetapi untuk menemukan ini perlu kalkulasi tingkat tinggi dan juga membutuhkan waktu. Kita kembali. Di posisi ini Arjun Erigaisi memilih kuda ke F1, maka dilanjutkan Magnus Carlsen menteri ke E7 mensupport pion di masa depan, kuda ke E3 dan rokade sayap menteri, di mana juga sebagai defender, di mana kelemahan dari putih saat ini bahwa gajah terjebak. Saat ini bahwa menteri mensupport pion mungkin salah satu opsi. Di sini dipilih menteri ke C1. Dengan ide apabila langsung diterima teman-teman, maka kuda akan ke depan mengancam menteri, membuka benteng mengancam kuda. Untuk itulah benteng ke E8 terlebih dahulu menambah support terhadap pion di masa depan, sehingga menteri dapat meninggalkan perlindungan dari pion B4 saat ini, dan A4 tidak menerima. Di dalam posisi ini teman-teman, percaya atau tidak sudah bisa dilakukan kuda memukul pion pusat. Karena apabila saat ini kuda ke D5, maka menteri ke D6, benteng memang memukul kuda, maka gajah ke C6, perwira aktif dan juga perwira akan kembali ke depan. Oke teman-teman, dan kita kembali di dalam posisi ini, dipilih Magnus Carlsen A4, maka dilanjutkan kuda ke F5 mengancam menteri, menteri mundur ke F8, menteri ke C2 saat ini, kuda ke G4 menempatkan di sentral,
benteng ke D1 dan saat ini memutuskan gajah memukul kuda melakukan simplifikasi, membuka juga akses benteng mengancam benteng. Di sini Menteri memukul pion A4 juga mengancam gajah dan ini sangat berbahaya teman-teman karena akan ancaman skakmat ke depan. Untuk itulah benteng memukul benteng terlebih dahulu pertukaran, lalu raja ke B8 simpel mensupport gajah, pion memukul gajah dan E4 mengancam kuda juga ke depan mendorong pion sentral. Kuda menyelamatkan diri ke D4, lalu E3, pion memukul pion. Di sini benteng memukul pion, gajah ke F2. Maka di dalam posisi inilah sebuah trik dicoba Magnus Carlsen dan juga menciptakan sebuah pancingan. Ia mengorbankan benteng dengan menteri ke E7. Dan betul saja teman-teman, dengan semangat di sini juga Arjun Erigaisi menerima pengorbanan benteng dan inilah pancingan jebakan Magnus Carlsen di mana Arjun Erigaisi jatuh dalam jebakan. Di dalam posisi ini memang cukup komplikatif teman-teman bahwa kuda ke C2 layak dipertimbangkan. Di mana apabila benteng mencoba menyelamatkan diri maka cukup berbahaya. Kuda ke G4 adalah balasan terbaik. Di mana juga apabila diterima di sini juga cukup berbahaya, ada tempo skak ke depan. Menteri ke D7 opsi yang disarankan. Maka benteng ke E1 skak, kuda menerima, maka gajah saat ini memukul gajah skak. Raja berpindah, menteri memukul menteri pertukaran, di mana gajah memukul kuda, benteng memukul pion dan akan bersaing ke depan. Dua kuda dengan satu benteng, secara komputer pun ini masih cukup sebanding. Namun kita akan melihat bedanya teman-teman, kita kembali ke partai aslinya. Di dalam posisi ini, Arjun Erigaisi langsung menerima benteng, gajah memukul benteng, maka Magnus Carlsen menteri memukul gajah tempo skak. Kemana raja harus melangkah? Raja ke F1. Apabila dicoba yaitu dengan raja ke H1, maka gajah memukul kuda teman-teman. Benteng menerima, maka akan ancaman skakmat ke depan. Di sini pion tentunya menerima, kuda ke G4 dan ini pun ke depan akan cukup berbahaya dan cukup sulit dibendung oleh putih. Untuk itulah dipilih tentunya yaitu dengan raja ke F1. Maka coba teman-teman Anda pause video ini. Inilah sebuah keputusan Super Grandmaster juara dunia Magnus Carlsen. Apa opsi terbaik hitam di dalam posisi seperti ini? Bagaimana teman-teman? Selamat bagi Anda yang bisa menemukan yaitu dengan kuda ke D5, di mana tujuan ini teman-teman menghalangi akses benteng sehingga langkah selanjutnya kuda akan aktif tentunya ke G4, ancaman skakmat tak bisa dicegah. Sebelumnya saya akan menunjukkan mengapa langkah ini cukup penting. Apabila langsung kuda ke G4, masalahnya ini akan ada counter attack, akan skakmat dari putih yaitu dengan kuda ke C6 skak, di mana ini tidak hanya melakukan skak tetapi membuka akses bagi benteng. Maka pion menerima membawa benteng ke D8 skak, raja ke B7, menteri ke A6 dan ini pun skakmat. Untuk itulah teman-teman di dalam posisi ini dipilih oleh Magnus Carlsen kuda ke D5. Maka apa yang harus dilakukan teman-teman? Tentunya waktu juga sudah mulai krisis. Arjun Erigaisi pasrah dengan menerima kuda. Maka di sini kuda tidak memukul gajah tentunya melainkan kuda ke G4 dan di sini juga Arjun Erigaisi menyerah karena apa? Ancaman skakmat tak bisa dicegah. Apapun opsinya, semisal kuda saat ini ke C6 skak, ini tidak mempan karena apa? Akan langsung diterima. Dan ingat teman-teman bahwa saat ini gajah menghalangi benteng, menteri memukul pion. Masalahnya di sini bahwa kuda atau bahkan menteri juga dapat melakukan skakmat dari Magnus Carlsen terlebih dahulu. Oke, dan juga bagaimana jika di dalam pos ini semisal dengan menteri ke I8 skak, inilah satu-satunya yang disarankan oleh komputer, akan tetapi dimakan saja walaupun ke depan bahwa putih dapat terbebas dari skakmat, akan tetapi apabila dilanjutkan hanya buang energi dan Magnus Carlsen akan cukup mudah ke depan memenangkan permainan. Luar biasa teman-teman bagaimana pelajaran dari Magnus Carlsen. Kita melihat bagaimana ia juga memanage permainan, memberikan benteng teman-teman, sehingga Arjun Erigaisi jatuh dalam jebakan, sehingga dengan langkah juga kuda ke D5 ini dan juga kuda ke G4 kombinasi ancaman skakmat tak bisa dicegah. Apapun opsinya teman-teman tidak bisa dicegah dan kita lihat ini tidak lagi berlaku karena sedang dihalangi oleh gajah dan apapun opsinya di sini bahkan menteri juga bisa melakukan skakmat. Luar biasa, semoga permainan ini bermanfaat bagi kita dan masih ada kesempatan final hari kedua. Apakah Arjun Erigaisi dapat comeback dan juga mengalahkan Magnus Carlsen? Mari kita simak selanjutnya teman-teman. Jika kawan-kawan suka konten seperti ini, dukung kami dengan cara like, subscribe, dan juga share. Apabila ada saran ke depan, jangan ragu tuliskan di kolom komentar. Salam Catur Talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.